Ririn. Bisa jadi Ririn tuh sangat dekat sama Ahmad Yani, salah satu orang kepercayaannya. Dan Ririn juga sama Budi kan dekat. Mungkin pikir Budi sudah ada intimidasi nih, mungkin ya. Makanya dia meminta Ririn untuk siapa tahu bisa menengahi lah gitu loh. Nah, kalau itu saya agak sepakat itu Bang Arya. Kalau mengenai itu, mungkin saja kan ada banyak kemungkinan itu. Bahkan kan ada keterangan Ririn bulan Juni Budi baru bayar utang sebesar 30 juta ke Ahmad Yani, sisanya 120. Kalau kita mau ngecek kebenaran itu, kan bisa dilacak rekening korannya Budi. Apakah pembayaran 30 juta itu lewat transfer atau cash atau gimana, untuk membuktikan keterangan Ririn ini benar. Tapi kan penyidik nggak mau melacak ke situ. Benar nggak ada transaksi bisa itu? jadi ini Bang Digo. Sebetulnya itu kenapa tidak dikeluarkan, karena kemungkinan itu bisa meringankan Ririn Bang Digo. Nah itu tidak ada satupun bukti yang meringankan Ririn di persidangan. Semuanya memberatkan. Padahal penyidik itu kan harus juga ada bukti yang meringankan, harusnya kan ada. Ya, karena gini Bang Digo, karena semua ini memang sudah disetel dari awal dengan sedemikian rupa, sebersih ini ya, gitu ya kan. Memang sudah direncanakan. Ya bahkan Ririn membawa benda besar itu ke rumah, bawa jenazah ke rumah Budi pun kan nggak ada rekaman CCTV-nya. Kan di situ ada CCTV fotokopi sama bangunan. TV fotokopi itu jauh banget gitu. Itu kan cuman hanya ya itu tadi ya, karena bukan ahli digital forensiknya yang menjelaskan keterangan di CCTV itu, bukan ahlinya gitu. Kenapa gitu kan? Pertanyaannya itu aja. Kalau memang ternyata dari awal sudah ada hasilnya, ekstraksinya, nah mungkin sudah ada yang dipotong-potong, tetap mereka jalani nih, gitu loh. Tapi setelah diberikan dari Mabes misalkan hasilnya, ya mungkin ya, kalau misalkan keterangannya dari yang kemarin didapat sama beberapa teman-teman yang di Jakarta kemarin kan, bahwa itu ketemu kepalanya itu, bahwa itu apa ya, pemalsuan dokumen satu itu, karena tidak sesuai gitu kan dengan yang aslinya. Kemana bang orang? Mau ke air dulu Bang, mau ke air. Lah, alibi aja nih. Bang, izin aku tanggapin dulu ya Bang. Assalamualaikum Bang Ros dan teman-teman semua. Tadi yang bertanya itu Bang RH ya, yang kalian berpikir nggak kemungkinan orang terbaru yang terlibat di kasus ini gitu ya Bang ya? Iya, gimana Kak? Lanjut. Kalau aku masih bingung juga ya. Kalau dibilang ada terlibat, kemungkinan iya. Tapi kalau misalnya dibilang ada terlibat, lalu hubungannya dengan Oman Yani itu apa? Terus hubungannya dengan yang katanya ya kemarin itu ditemukan isi chatnya Budi itu, Rin ibaratnya tuh Rin datang ke sini untuk menengahi perselisihan dia dengan Ahmad Yani gitu kan. Terus hubungannya itu apa kalau seandainya itu ada konflik di antara keluarga? Apakah keluarga ini kenal dengan Ahmad Yani? Ya, tentu saja kenal. Gini, Perlu kita ketahui ya, ini saya jawab sedikit nih. Ahmad Yani itu orang perbankan. Ya, dia tahu lah bagaimana dokumen palsu bisa menjadi duit. Caranya bagaimana, ya kan dia tahu gitu kan. Yang pasti kemungkinan besar si TSK ini kenal dengan Ahmad Yani, memang ada hubungan gitu. Silakan dari Porong.
Aman Yani kan bukan orang jauh ya, orang dekat ya, termasuk mungkin sudah dianggap sebagai saudara dan keluarga mungkin ya Bang, sama korban ini kan, karena kan dari ibunya Budi ya kan, yang mengangkat dia sebagai karyawan Bank BJB dari seorang security tadinya katanya kan. Nah, Adi Saroni ini kan anak dari istri ke satu, anak dari istri kedua, itu tidak menutup kemungkinan tidak kenal yang namanya Aman Yani ini. Pasti kenal dong. Ah, tapi Bang begini, kalau seandainya ada yang terlibat salah satu keluarga yang dekat di situ, kenapa Ririn tidak mengenali, kenapa Ririn tidak menyebut nama Joko Haryoga dan Aman Yani? Harusnya kan kalau pertemanan Ririn dengan almarhum ini kan sudah sejak lama, artinya kan keluarganya almarhum ini kan otomatis udah ada lah ya, walaupun satu dua orang yang dikenal oleh Ririn. Keluarganya ini kan saya. Ini menurut saya ya, ini menurut analisa saya. Jadi Ririn itu memang tidak kenal. Karena Ririn ini siapa sih? Ririn ini kan hanya pernah satu kerjaan sama Budi gitu loh. Dan itu juga kalau dianggap di BJB itu sebagai outsourcing, ya berarti kan bukan sebagai karyawan kan. Berarti ada kemungkinan bahwasanya Ririn ini tidak kenal dengan keluarga almarhum itu ya, kalau misalnya itu ada yang terlibat itu ya. Nah, Ririn itu tidak kenalnya kan karena Ririn ini kan keponakannya Aman Yani ini dari istrinya. Dan saya meyakini kenapa, makanya yang itu semua di framing itu saya percaya itu. Kalau misalkan dari keterangan dari orang Bank BJB, Aman Yani sedang tanda tangan fotonya, tapi itu ternyata fotonya di Bandung, di rumah, bisa dengan cara seperti itu gitu loh. Kalau untuk pencairan seperti itu. Bisa jadi. Tapi Jadi pencairan itu memang masuknya kan ke rekeningnya yang bersangkutan dulu dong. Tidak langsung ke rekeningnya Ririn. ya. Atau bisa jadi Bang, jadi kenal, tapi mungkin dia salah menyebutkan nama. Kan waktu di persidangan terakhir itu kan ada tuh Ririn ngomong. Maksudnya dia ngomong begini, saya mau ngomong yang sebenar-benarnya, saya mau disebut itu nggak ada penasaran sampai sekarang. Itu sebenarnya yang dikutip Ririn ini. Ya ngomong yang sebenarnya itu ngomong yang dia tahu, yang tidak diceritakan di BAP. Karena BAP-nya kan dipaksakan. Nah, di situ kata-kata itu terakhir itu yang di framing ya, Kak Nisa ya. Sedikit yang di framing bahwa itu Ririn akan mengakuinya sebenarnya. Jadi itu di framing seolah-olah Ririn itu tahu semuanya gitu loh. Padahal pada saat itu Ririn ingin mengatakan yang sebenarnya itu, dia ingin mengatakan yang sebenarnya bahwa memang dia memang benar-benar nggak ada di lokasi. Iya. Itu doang, karena dia ngucapin kata-kata mau mengatakan yang sejujurnya karena selama ini mungkin menurut dia tidak ada orang yang percaya dengan keterangan dia. Jadi itu yang dikeluarkan di framing itu tadi. Jadi seolah-olah Ririn tahu gitu loh. Oh berarti Ririn tahu. Ternyata padahal yang tahu semuanya itu ya Prio. Tapi kalau analisa saya beda lagi Bang. Dia ingin mengatakan yang terkait di toko, bahwa sesungguhnya di toko itu ya katakanlah pencurian lah ya gitu. Angkat barang. Pencurian barang. Dia ingin Iya, bisa jadi. atas suruhan si Joko tadi gitu. Iya, karena kan itu di framing kan, Bang. Iya. Aku juga mikirnya begitu Bang. So, kalau itu nggak semudah itu loh masukkan ke dalam
nggak semudah itu. Kayak Bang ya, makanya itu apa ya, kalau gue pribadi nih ya Bang Alip ya, kita nilai gini loh, makanya gue tuh pernah sih memang ada beberapa mungkin netizen di bawah, teman-teman netizen juga ngetawain gue bilang bahwa lebih berat ngangkat mayat dibandingin sama orang hidup gitu ya, karena mungkin ya dia belum pernah gitu loh rasanya ngangkat orang posisi yang udah pingsan lah gitu ya kan, bisa dibandingin. Makanya gua kemarin lihat itu kalau untuk postur Budi itu kurang lebihnya sebang Veven ya, kurang lebihnya segitulah ya. Tuh badannya almarhum Budi itu hampir sehaji Muhaimin tuh, kita lihat perutnya aja. Jadi pada saat barang itu yang dikiranya mayat itu, makanya gue bilang kecuali itu Prio yang ada di dalam bak, di dalam mobil, Ririn yang di luar, masih kemungkinan Ririn bisa mengangkat itu karena Ririn tinggi. Kalau posisi Prio itu pendek, sebatas mana dia mengangkat beban berat seperti itu. Dengan itu kita bisa kita lihat itu di CCTV walaupun gelap itu bambu disodorkan dulu loh ke dalam. Iya. Kalau Ririn mau ngangkat itu pasti mentok ke atap. Tapi kalau Ririn yang di luar itu bisa diangkat walaupun berat. Tidak semudah itu gitu loh. Apalagi udah 1 hari mayat itu. Kalau saya sih lihat Gak usah ngangkat di keranda lah. Sebelum diangkat ke keranda, mayat itu kan mau dimandi ini. Angkat coba. Dengan bobot berat yang kurang lebih 75 kg lah. Kalau Budi itu udah pasti 80, udah pasti almarhum. 75 kilo lah, 70 kilo. Gak usah yang 70 kilo lah, kalau enggak yang 60 kilo atau 50 kilo aja kita angkat. Keangkat nggak kira-kira? Maunya dipraktekin kan sama itu ya. Berat apa kekuatan terpal itu? Berat bang. Terpal itu semana sih tebelnya? Bukan, maksud aku gini bang, kalau misalnya kita praktekin kita yang hidup aja nih misalnya, terus ada 1 orang lah kita bikin dulu di terpal, terus kita ambil bambu, kayaknya nggak bisa deh, yang hidup aja ya. Ya praktekin aja, naikin orang Iya, apalagi yang ke mati mobil pick ya, up tergantung. dengan mobil yang sama, bisa nggak dalam hitungan detik itu loh sekali angkat, Iya, itu nggak masuk akal. Haji Muhaimin aja nggak percaya itu Budi yang digotong, kok kubu sebelah percaya. iya itu maksudnya. Ya udah deh, besok aku coba sih. Makanya gini, ya itu kan cari gini ya, kan bisa kalau mau praktekin cari yang tingginya sama antara Ririn dan Prio ya kak. Jadi praktekin lah coba. Saya berani taruhan, itu makan waktu itu. Nggak, kebetulan kan ada ini kan, orang balik kan. Coba nanti, kan kebetulan orang itu kan bikin kasus gitu ya. Besok ya aku coba suruh dulu ya praktek. Soalnya mereka 3 orang nih, pilih yang besar. Yang kira-kira 70 kilo dulu kan, kalau nggak ada yang 80, taruh terpal, ambil Kilo bambu. suruh diem aja, nggak usah gerak dia. Iya, Berat Lalu bang Ari, berat. Saya aja kan tetangga saya kan meninggal nih. Sekitar 70-an kilo ke atas. Itu aja kita memerlukan 5 orang 6 orang loh, untuk mengangkat dia loh. 5 orang 6 orang loh. Itu pas waktu dia untuk memandikan jenazah. Berat banget itu. 5-6 orang aja masih ngos-ngosan. itu nggak bakal keangkat banget itu. Itu Enggak. pasti agak nyender ke bawah, itu setengah badan dia agak jongkok dia ngangkatnya kan. Jadinya tuh nyenggirin ke bawah kita yang bagian kepala, nah yang kaki sama pinggang tuh harus benar-benar barengan. Kalau nggak bareng jomplang kitanya gitu loh. Pernah sih. Bang, gue bilang jangan pada saat sudah di keranda. Sebelum dimasukin ke keranda kan dimandiin dulu nih. Iya. Coba dilihat gitu loh. Masa iya sih kita seumur kayak gini pernah gitu loh ngangkat mayat gitu loh.
berat anak aja kan berisi gitu ya, kayak Bang Ari lah berisi gitu kan. Itu aja saya anaknya sama yang kayak Bang Digo lah badannya, sama satu lagi kayak Bang Ekribes, itu masih berat, masih nggak bisa keangkat itu jenazah waktu proses pengen mandiin ya, sampai Nah, 7 orang 8 orang. maksud gue gini ya, di kasus ini pada saat Trio itu tingginya berapa sih? Ya, pundak dia itu berapa tingginya? Dia berdiri nih, pundak sebatas pundak dia itu berapa sih? 150 lah mungkin. Taruhlah dia itu 155 ya. Paling pendek laki-laki itu 155 ya mungkin ya. 150 lah pundak dia itu kita taruh. Kalau pada saat dia mengangkat itu posisinya si Trio yang di luar, itu tinggi tinggi ban itu kira-kira berapa saya mau tanya? Bisa nggak ngangkat beban seberat itu untuk langsung masukin ke dalam? Coba butuh berapa waktu? Butuh berapa lama itu? Sebetulnya hakim sendiri aja sudah curiga sebetulnya ya. Mana CCTV yang memperlihatkan Budi masuk ke dalam toko, ke kios? Tidak ada, gitu loh. Tidak ada kenapa? Karena posisinya memang tidak ada kejadian itu di kios itu. Perlu dipraktekkan juga itu Bang. Seharusnya hakim juga sudah curiga lah gitu. Sebetulnya itu apa alat bukti semua yang dihadirkan sama pihak JPU itu sebetulnya udah, kalau itu tadi ya itu sudah runtuh semua sih. Kalau menurut pemikiran saya yang bodoh, yang buta hukum ya, saya nggak ngerti hukum. Kan gini Bang Ari nih, Bang Ari. Kan Budi kan saya lihat di postingan PT-nya News Viral kan itu kan lagi bongkar berasnya ukuran 5 kilo. Mungkin saja hari itu banyak pesanan lama, banyak pesanan banyak gitu. Ya banyak pesanan gitu. Saking nggak ada karung, mungkin saja dimasukin ke karung ke kapal itu semua, jadi istilahnya biar cepet naikinnya itu. Bisa jadi masuk akal itu. Nah, Itu pesanan siapa? kalau VT-nya Nuspira itu gini Bang, Gimana gue itu Bang? kan ada keterangan Ririn kalau Budi pernah bisnis sembako dengan Amaniani. Sementara VT itu tahun 2024. Apakah itu bisnis sembako yang dilakukan dengan Amaniani? Kan itu. Sementara Evan mengaku, saya pernah kerja di toko sembakonya Budi juga. Kalau keterangan Ririn benar, Aye dan Budi pernah bisnis sembako, apakah di waktu yang sama Evan itu pegawai Budi? Harusnya Evan tahu dong, kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, waktu pengiriman sembako itu dari mana? Apakah dari grosiran punya si Aye atau bukan? Itu maksudnya. Nah, Bang Digo, makanya kenapa? Mungkin ini ya, mungkin ini pemikiran gua nih Bang Digo ya. Karena itu Evan tahu, ya makanya dilepasin. Bisa jadi Di tukar situ ada kepala. pengakuan dia beberapa waktu setelah dia menjadi pulang itu ya, setelah dia dipulangkan beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian dia ke Jakarta tuh ke PIK. Pertanyaannya tempat siapa itu di PIK? Di PIK 2 minggu tuh. Siapa yang pergi ke PIK? Yang pergi ke PIK siapa? Evan. Rumah siapa di PIK ya? Rumah siapa? Adanya ini. Suaranya mendem, Bang.
Kira-kira siapa yang lucu? Ya nggak tahu. Kita nggak tahu nih Bang Alif. Cari tahu. Nah makanya yang saya bilang profiling dulu deh tuh pihak keluarganya Haji Muhaimin. Kan beda ibu kan? Iya, beda ibu. Nah, beda ibu coba profiling dulu. Kira-kira di antara selain Haji Muhaimin yang tersorot, siapa lagi tuh? Siapa? Ini udah jelas loh. Ini kasus ini yang eksekutor nih pembunuh bayaran semua. Iya, Karena anak apa? buah Karena AY. pihak keluarga. Karena pihak keluarga ini tadi mungkin ada kedekatan dengan AY. Pada saat dia diperbankan. Ini harta warisannya Haji Saron ini berapa banyak? Apalagi itu kan orang tuanya itu kalau nggak salah dari dulu di juragan tanah tuh katanya ya. Iya, Ya kan? Belum lagi Ibu Maskirohnya tuh, Ibu Siti Maskiro, emaknya Budi ya. iya. Itu kaya juga itu kan. Kaya, malah rumah yang di Marga Laksana kan itu pemberian ibunya, bukan pemberian Saroni, tapi pemberian ibunya. Ya. Ada yang pernah cross check ke rumah Marga Laksana? Belum, karena alamatnya nggak jelas. Ada bisa dibandingkan dengan posisi TKP pertama? Sudah itu sudah di track nama Bang Silen, nama Bang Ekibes. Nah, saya mau tanya nih host. Berbanding terbalik nggak suasana rumahnya? Jauh beda Bang, lebih bagusan di Marga Laksana daripada yang di Wangi. Tuh, karena apa? Karena di situ Haji Saroni tinggal sendiri. Budi kan baru beberapa tahun tuh tinggal di situ nungguin bapaknya di Iya, situ 2 kan. tahun. Karena pihak keluarga ini mempunyai banyak uang, ya kemungkinan. Kenapa dia tidak turun tangan langsung? Ya otomatis lah dia nyari membunuh bayaran. Nah, di mana? Linknya siapa? Nah, kalau itu, aduh. Ini Amalia ini setelah menjelang tahun 2006 kok jadi nakal begini. Yang Bang Alif bilang tadi Bang ya, memang ya itu ya, yang memang saya sependapat itu Bang. Kondisi hukum di negara kita ini seperti itu gitu. Ada linknya, ada link belum ada backingannya, itu semua. Makanya saya bilang, siapa Amaniani? Kita profiling dulu dong. Siapa Ririn, siapa Prio, dan siapa korban. Kita profiling dulu dari awal. Kita urutin Amaniani siapa. Sebutin namanya. Oh ternyata udah nggak ada nih orangnya. Apa pekerjaannya dulu? Ternyata di Bank BJB. Siapa yang masukin di Bank BJB yang ngangkat dia? Orang tuanya Budi, emaknya Budi kan? Ririn bikin skenario. Yang dinamakan skenario itu apa sih? Skenario itu alias BAP. Tuh. Siapa yang merancang skenario ini? Ririn. Ini siapa Ririn? Kan hanya framing doang. Ririn bisa apa Bang?
Iya, makanya gue bilang profiling dulu gitu loh. Prio ini siapa? Pengangguran yang biasa disuruh-suruh katanya sama anak kecil disuruh aja mau, yang penting dikasih duit. Disuruh-suruh sama warga yang penting dikasih duit dia mau. Nah, ternyata ini orang-orang yang sekarang jadi tersangka ada keterikatan keluarga, saudara. Masih duluran semua kok.